Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (UE) yang menyasar produk sawit Indonesia telah membuat pengusaha di benua biru khawatir. Beberapa mengatakan mereka bahkan dapat tersingkir dari pasar. UE pada Desember lalu menyetujui UU baru itu untuk mencegah perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, karet, minyak sawit, dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi. Perusahaan harus membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan atau didenda hingga 4% dari omzet mereka di negara anggota UE. Hal ini pun mulai dikeluhkan pengusaha Consumer Goods Eropa. Union Investment Jerman, salah satu investor teratas di Unilever dan Reckitt, tahun lalu menulis kepada 56 perusahaan Consumer Goods untuk mencari tahu lebih banyak tentang deforestasi dalam rantai pasokan mereka. Denda dapat menjadi risiko bagi kinerja perusahaan-perusahaan ini di pasar saham, kata Henrik Ponsen, kepala ESG di Union Investment, yang memiliki saham di Nestlé, PepsiCo, Danone, Beyond Meat, dan L'Oreal, kepada Reuters, Selasa, 13 Juni 2023. Dokumen internal Union Investment yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa perusahaan hanya menerima 14 perusahaan yang mengatakan bahwa mereka memiliki operasional tanpa deforestasi. Sebagai investor besar, ini sangat tidak biasa. Biasanya, kami menerima jawaban dari perusahaan manapun yang kami kirimi surat. Mungkin alasan untuk tidak menjawab adalah karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Kekhawatiran serupa juga disampaikan investor Consumer Goods seperti Schroders, Janus Henderson, Endim, Union Investment, KLP, Aviva, Fidelity International dan Ninety One. Mereka sedang berbicara dengan produsen tentang masalah ini. Namun 3 di antaranya mengatakan akan mengidentifikasi emiten Consumer Goods yang mungkin akan mereka jual. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan hilang akibat deforestasi antara tahun 1990 dan 2020. Konsumsi UE mewakili sekitar 10% dari deforestasi global, menurut Parlemen Eropa. Minyak kelapa sawit dan kedelai menyumbang lebih dari 2/3-nya. Aturan baru akan mewajibkan perusahaan untuk memberikan formulir uji tuntas elektronik kepada petugas bea cukai yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan. Dokumen internal Union Investment yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa perusahaan hanya menerima 14 perusahaan yang mengatakan bahwa mereka memiliki operasional tanpa deforestasi. Sebagai investor besar, ini sangat tidak biasa. Biasanya, kami menerima jawaban dari perusahaan manapun yang kami kirimi surat. Mungkin alasan untuk tidak menjawab adalah karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Kekhawatiran serupa juga disampaikan investor Consumer Goods seperti Schroders, Janus Henderson, Endim, Union Investment, KLP, Aviva, Fidelity International dan Ninety One. Mereka sedang berbicara dengan produsen tentang masalah ini. Namun 3 di antaranya mengatakan akan mengidentifikasi emiten Consumer Goods yang mungkin akan mereka jual. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan hilang akibat deforestasi antara tahun 1990 dan 2020. Konsumsi UE mewakili sekitar 10% dari deforestasi global, menurut Parlemen Eropa. Minyak kelapa sawit dan kedelai menyumbang lebih dari 2/3-nya. Aturan baru akan mewajibkan perusahaan untuk memberikan formulir uji tuntas elektronik kepada petugas bea cukai yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.